ya. Nama saya Esther Paudang, ya. Saya mulai bertugas di sini sudah ada 20 tahun. Ya. 20 tahun itu bukan sekedar hanya berupa angka, tetapi 20 tahun itu adalah hal di mana saya bisa merasakan bagaimana mengabdi dan bertugas di daerah. Perjalanan ini takkan pernah usai. Setiap pagi ketika saya melewati jalan yang penuh tantangan, saya teringat mengapa saya memilih jalur ini. Sebagai kepala sekolah di daerah terpencil, saya mungkin tidak memiliki gedung megah atau fasilitas canggih, tetapi kami memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Komunitas belajar yang kuat dan solid, guru-guru yang berkorban, dan murid-murid dengan mata penuh harapan. Pengabdian 20 tahun ini adalah bukti bahwa di pelosok mana pun pendidikan Indonesia berada, selama ada hati yang tulus dan inovasi yang membumi, kita akan selalu mampu mencetak generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga mencintai dan membangun tanah airnya sendiri. Tantangan akan selalu ada di kaki pegunungan Bas Sesang Tempe Utara. Tetapi kami telah belajar bahwa kekuatan sejati pendidikan terletak pada kemampuan kita yang melahirkan kreativitas. Tahun 2023 bersama tim guru dedikatif yang luar biasa, kami merumuskan sebuah program yang kami namakan Lentera Desa. Ini adalah filosofi kami yang tertuang dalam akronim penuh makna, Lentera Desa. Literasi dan edukasi numerasi terpadu. Eratkan relasi anak dengan ekosistem sumber daya alamnya. Tujuan inti program ini adalah membumikan ilmu. Pendidikan harus relevan. Kami ingin anak-anak melihat buku dan angka bukan sebagai beban, tetapi sebagai alat pembebasan dan pemberdayaan diri mereka. Program Lentera Desa dijalankan melalui 3 pilar utama yang mengubah fungsi ruang kelas dan lingkungan sekolah. Pilar pertama, perpustakaan hidup dan literasi fungsional, di mana kami mengubah pandangan bahwa sumber literasi hanya ada pada buku yang dicetak. Yang pertama, membaca alam atau literasi ekosistem, di mana lingkungan sekolah, ya, hutan pinus, sungai, kebun, dan rumah adat dijadikan bahan bacaan utama, di mana siswa diajak mengamati dan mendokumentasikan. 2. Jurnal keterampilan lokal, di mana tugas siswa itu membuat resensi novel. Siswa menulis jurnal keterampilan lokal. Mereka mewawancarai orang tua tentang bagaimana cara menanam padi tada hujan, resep makanan tradisional Luwu, atau teknik membuat kerajinan tangan. Jurnal-jurnal ini melatih mereka dalam menulis deskriptif dan narasi berdasarkan data primer sekaligus melestarikan kearifan lokal. Yang ketiga, jam baca komunitas, di mana kami mengadakan sesi membaca bersama di luar kelas, melibatkan orang tua. Buku bacaan yang tersedia adalah buku saku, hasil cetakan fotokopi dengan tema-tema yang relevan, kesehatan desa, bahaya longsor, dan cerita rakyat lokal. Ini menumbuhkan minat baca fungsional yang langsung dapat diterapkan dalam kehidupan.
angka harus memiliki wujud nyata. 1. Proyek hitung kebun dan lahan, di mana siswa belajar geometri dan pengukuran dengan turun langsung ke kebun sekolah dan lahan warga. Mereka belajar menghitung luas meter persegi dan keliling lahan, mengukur kemiringan tanah menggunakan alat sederhana, dan menghitung volume air yang dibutuhkan untuk irigasi. Konsep pecahan, misalnya siswa belajar pembagian hasil panen, diajarkan dengan objek yang nyata, bukan sekedar simbol di kertas. Yang kedua, ekonomi, tani, dan akuntansi dasar, yaitu kami mengintegrasikan pelajaran matematika dengan ekonomi. Siswa membuat simulasi atau mencatat secara nyata biaya produksi, misalnya bibit, pupuk, harga jual, dan laba rugi komoditas lokal. Ini tidak hanya meningkatkan numerasi, tetapi juga menanamkan jiwa wirausaha dan literasi finansial sederhana. Yang kami lakukan adalah kemitraan sebagai kekuatan. Kekurangan guru kami imbangi dengan penguatan peran komunitas. 1. Orang tua sebagai guru tamu, di mana kami mengundang orang tua yang ahli dalam bidang tertentu, misalnya dalam bidang bertani, menenun, atau membuat alat musik tradisional, untuk mengajar di sekolah. Mereka menjadi narasumber otentik yang tidak tergantikan. Yang kedua, gerakan mentor, di mana siswa senior junior, siswa kelas 9 yang telah mahir menjadi tutor bagi siswa kelas 7 SMP dan siswa kelas 8 KD. Dan khususnya setelah Lentera Desa berjalan, kami mulai memanen hasilnya, yaitu pertama, peningkatan kepercayaan diri, di mana anak-anak di Desa Maindo, khususnya di sekolah SMP Negeri 1 Sanggalangi, kini lebih berani berbicara, berpendapat, dan mempresentasikan hasil observasi mereka di depan umum. Keterlibatan mereka dalam kearifan lokal menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas mereka. Yang kedua, penurunan angka putus sekolah, di mana dengan pendidikan yang relevan dan menyenangkan, motivasi belajar meningkat drastis. Angka putus sekolah karena alasan ekonomi mulai menunjukkan tren penurunan. Yang ketiga, siswa yang berpikir kritis. Siswa tidak lagi sekedar menghafal, mereka kini mampu mengaitkan teori dengan realita. Mereka bisa membaca laporan cuaca dan memprediksi potensi longsor atau kegagalan panen, sebuah kemampuan hidup yang lebih jauh berharga daripada nilai ujian semata. Demikianlah pemaparan saya mengenai penguatan literasi dan numerasi melalui program Lentera Desa di SMP Negeri 1 Sanggalangi 1 Atap. Harapan kami, program ini tidak hanya menjadi kegiatan sekolah semata, tetapi juga menjadi gerakan bersama antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat untuk menyalakan lentera pengetahuan di setiap sudut desa kita. Mari kita terus menyalakan semangat literasi dan numerasi agar anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak yang telah mendukung program ini. Semoga apa yang telah kita mulai dapat terus berlanjut dan memberi manfaat bagi sekolah dan masyarakat. Sekian.